Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Muda Asuransi. Selamat datang kembali di program Kabar Keluarga Asuransi, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Trisakti School of Financial Business. Kita sambut Mr. B. Silakan, Mr. B. Ya, Kang Aris, terima kasih. Halo Sobat Muda Asuransi, dimanapun Anda berada. Saya berharap dalam 1 jam ke depan perhatian Anda tetap ada di sini bersama kita akan berbincang-bincang di Kabar Keluarga Asuransi. Saya Mr. B. Bagus Wendar, tuan rumah program Kabar Keluarga Asuransi, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Trisakti School of Financial Business. Program Kabar Keluarga Asuransi adalah program literasi asuransi dari Humas STM Trisakti yang bertujuan untuk meliterasi, mengedukasi, menginformasi, mensosialisasi tentang apa dan siapa yang ada di industri perasuransian nasional bagi generasi muda dimanapun berada. Di episode perdana ini, kita mengambil tema halal bihalal bersama pengurus Asosiasi Perasuransian. Dan hari ini kita sudah masuk seri ke-6, seri terakhir. Yang seri pertama kita sudah mulai tanggal 26 dengan AAUI, terus AASI, dengan AAJI, PAI, dan kembali dengan Aparindo. Dan hari ini kita akan berhalal bihalal, membuka pintu untuk memaafkan, membuka pikiran hati untuk terima sharing dari Ketua Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Terima kasih Bapak Kapten Dika Riasa, Pak Kapten Dika, telah bersedia bergabung dengan kami. Selamat datang, Pak Kapten. Ya, selamat sore, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Sebelumnya, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Ya. Ya, jadi tadi penggemar Kapten Hedok, Pak ya? Tintin, Pak. Tintin ya, makanya jadi pelaut, Pak. Iya, Pak. Saya nenek moyangnya Bapak, Pak. Oh gitu. Iya. Bapak ingat nggak lagunya? Iya. Berarti udah itu ancient dong ya. By the way, itu bisa jadi pelaut, emang dari keluarga pelaut, Pak? Malah nggak ada, Pak. Oh gitu. Malah nggak ada satupun. Keluarga saya keluarga banyakan guru, Pak. Oh gitu. Ibu saya, bapak saya pengajar juga dulu. Gitu. Terus bisa terdampar jadi pelaut gimana? Nggak tahu Pak, kalau ceritanya nih cerita zaman dulu kata bapak saya itu seneng pengen anak laki-lakinya itu pengen melalang buana, jadi ari-arinya saya dibuang ke laut, Pak. Oh begitu. Ceritanya begitu, Pak. Cerita bapak saya begitu, jadi memang kesampaian juga akhirnya. Oh ya. Jadi saya melalang buana gitu loh. Jadi hari-hari bapak kan biasanya ditanam di rumah ya. Nah, ini enggak, Pak, dibuang ke laut, Pak. tahun 65. Iya. Itu perairan mana yang bapak belum melayari, Pak? Mungkin tinggal Samudra Indonesia, Pak, sekitar Australia, Pak, belum, Pak, benua Australia. Oh begitu. Nggak dapat landnya yang saya bekerjanya di kapal-kapal asing yang landnya utara terus, Pak. Utara, Pak ya. Di lintang utara terus, banyakan. Ya. Berapa tahun tuh, Pak, kurang lebih berlayar, Pak? Sekitar 12 tahun, Pak. 12 tahun ya. Iya, termasuk yang sebentar, Pak. Sebentar ya. Iya. Ukuran teman-teman saya sampai sekarang ada yang masih belayar. Nah, saya tamatan dari ini, Pak, dari Ancol, dari Akademi Ilmu Pelayaran. Iya, Ancol, Pak ya. Oke, itu Bapak memutuskan area mendarat, terus kenapa, Pak? Itu nasib, Pak. Oh, nasib. Nasib aja, Pak. Takdir aja, Pak. Takdir, karena sudah suratan Allah kali, Pak ya. Saya suruh mendarat. Jadi kalau singkat cerita waktu itu saya menjelang akan nikah tuh tahun 95 menjelang nikah, saya tiba-tiba kapal saya dijual, jadi saya harus turun pada saat itu. Padahal tahun 95 itu saya harus tahun 96 itu saya bulan Agustus saya harus nikah. Saya sudah rencanakan untuk turun kapal. Tiba-tiba bulan
Mei saya udah turun kapal duluan karena kapalnya dijual. Nah, kemudian saya coba untuk cari di darat gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, dapatlah yang namanya loss adjusting. Saya juga dulu awal-awal nggak tahu Pak namanya adjuster itu apa, nggak tahu. Tapi kebetulan ada satu teman yang sudah masuk jadi adjuster gitu, Pak. Oke. Gitu. Nyonya dapat di darat, Pak ya? Kenapa? Nyonya dapat di darat. Nyonya lagi dapat di darat, Pak. Kirain di kapal juga gitu. Ya. Jadi Sobat Muda Asuransi, kita akan coba berbincang-bincang dengan Pak Kapten Dika seputar pengalaman beliau sebagai Marine dan sekarang sebagai Ketua Umum Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Ya, Pak Kapten, sebenarnya penilai kerugian asuransi atau adjuster, Pak ya? Ya. Itu apa sih, Pak, bisa di-share mungkin, Pak? Ya, secara garis besar, Pak, memang adjuster itu adalah bagian dari asuransi dalam penanganan klaim, Pak. Yeah. Sini. Jadi posisinya kita itu adalah di tengah-tengah antara tertanggung dan penanggung, Pak. Begitu. Dalam proses klaim yang terjadi. Jadi posisinya kalau misalnya dibilang, jadi Anda posisinya adjuster ini ada di mana gitu. Posisinya kami adalah ada di polis, Pak. Maksudnya ada di polis. Kami tidak cenderung ke asuransi ataupun cenderung ke tertanggung, tetapi kita melihat apa yang sudah diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung. Itu yang berupa polis. Nah, kita lihat polisnya, Pak, di situ. Yeah. Polisnya menjamin apa, mengcover apa aja yang dijamin. Nah, kita lihat di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya tentang asuransi bilang, tolong klaimnya dikecil-kecilkan, nggak boleh, Pak. Kalau lihat, enggak, tertanggung punya hak nih untuk melakukan mendapatkan klaim ini gitu, ataupun juga sebaliknya tertanggung tolong klaimnya dibesar-besarkan gitu. Oh, nggak bisa. Di polis Anda hanya dapat porsi yang ini aja bagiannya gitu loh, Pak. Jadi kita posisinya di tengah-tengah dan kita independen, tidak ke kiri tidak ke kanan. Meskipun kata orang katanya sih, loh kan Anda dibayar oleh asuransi untuk penanganan klaim ini, gitu kan? Penanganan klaim ini ada dibayar, iya, memang kita dibayar asuransi, tetapi kita ini kalau seandainya kita membela benar tertanggung, kita blacklist di asuransi. Tapi kita juga kalau terlalu membela si asuransi, kita juga blacklist juga di para tertanggung. Karena apa? Fee kita itu tergantung besar kecilnya klaim, Pak. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang wah Pak belain asuransi, enggak. Kita independen, Pak. Begitu. Jadi posisi adjuster itu kalau dikatakan di mana posisinya si asuransi adjuster itu, posisinya adalah di tengah-tengah, yaitu membelanya adalah membela polis, Pak. Gitu. Apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak apa sih? Kita lihat polisnya. Seperti itu, Pak. Oke, gitu, Pak. Berarti by request-nya bisa dari perusahaan, bisa dari tertanggung, Pak ya? Nah, ini dia, Pak. Kalau di Indonesia, dan ada, bukan di Indonesia maksud saya, kalau misalnya untuk klaim-klaim non-marine, memang mayoritas sih tertanggung, Pak. Penanggung yang menginstruksikan ke kita. Gitu. Tetapi kalau untuk klaim marine, cikal bakalnya klaim marine itu ship owner yang tertanggung itu bisa menunjuk kami, Pak. Dan kami sampai sekarang masih ada beberapa perusahaan pelayaran yang langsung menunjuk kami, Pak. Itu tentunya atas seizin asuransinya, Pak. Gitu, atau reasuransinya. Gitu. Itu case-case yang kayak apa biasanya Bapak diminta turun gitu, Pak? Kalau kita diminta turun atau kita ditunjuk oleh ship owner, Pak, dalam klaim kapal, Pak. Ya. Kebetulan kami memang spesialisnya di marine, Pak, kalau kami. Oke. Itu. Nggak, artinya apakah dari nilai klaimnya atau maksudnya ditunjuk. Nah, biasanya begini, Pak. Memang asuransi itu menunjuk kami berdasarkan nilai klaimnya, Pak. Iya. Dan itu kebijakannya si asuransi, Pak. Oke. Itu kadang kita dapat klaim yang kecil tapi dia tunjuk karena potensinya adalah dispute gitu loh, Pak. Oke.
dispute ya, mungkin ini ada potensi yang bakalan kita tolak oleh asuransi, sudah diakses dulu akhirnya ditolak. Tapi kalau asuransi mau menolaknya itu kelihatannya nanti dianggap nggak independen, maka dia tunjuk kami gitu loh Pak. Oke. Jadi apa di pialang penilai kerugian adjusternya ada dua Pak, jadi ada average adjuster sama loss adjuster Pak ya? Ya benar, itulah dia Pak, ada average adjuster dan loss adjuster. Kalau average adjuster itu marine Pak, ya. Dan dan dia lebih ke spesifik kepada marine hull. Ya. Marine hull. Nah kalau loss adjuster itu ke non marine gitu Pak. Oke. Marine cargo nggak di handle Pak ya? Kenapa? Marine cargo di average adjuster. Nah, kalau di cargo istilahnya marine adjuster, Pak. Gitu. Okay. Karena begini, kalau marine cargo itu dia memang sebenarnya ikut bagian marine juga, sama harusnya, Pak. Tetapi di kita ini in practice kebanyakan orang-orang yang mengerti tentang marine, dia mengambilnya hanya pada posisi marine cargonya aja, Pak. Karena kalau kaitannya sama dengan average adjuster, ini rujukannya adalah di London, Pak. Yeah. Jadi kalau untuk loss adjuster ada yang namanya SILA, Pak, Chartered Institute Loss Adjuster. Okay. SILA. Tapi kalau untuk marine, untuk average itu ada namanya AAA, Association Average Adjuster yang di London. Dan kita memang selalu, kalau kita di Indonesia ini belum ada yang punya fellow-nya dari AAA, Pak. Jadi kita selalu melakukan berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang di London sebagai fellow associate-nya kita, sebagai average adjuster-nya. Dalam hal kalau kita ada klaim mengenai kapal. Yang average umumnya captain apa gimana? Apa semua orang yang non captain bisa? Bisa Pak. Justru karena sifat ini, karena kalau di marine hull, kita bicara marine hull Pak, kalau average adjuster Pak ya. Iya. Marine hull ini karena sifatnya itu internasional dan banyak sekali berkaitan dengan hukum, justru lebih banyak orang hukum Pak. Oke. Justru lebih banyak orang hukum, dan dalam sisi penanganannya pun sedikit berbeda dengan klaim-klaim yang lain. Mau non-marine, mau demikian juga marine cargo, sedikit agak berbeda. Berbedanya itu si average adjuster biasanya tidak survei, Pak. Oke. Biasanya dan ini dia tidak survei. Yang survei adalah dari independent marine surveyor yang ditunjuk oleh pihak asuransi. Okay. Dan itu dinamakan underwriter surveyor. Gitu. Artinya nanti semua reportnya si surveyor ini diserahkan kepada asuransi, dan asuransi kemudian menyerahkan reportnya si surveyor itu ke si average adjuster, dan average adjuster mulai melihat apa penyebabnya, apa yang rusak, kira-kira nilai kerugiannya berapa gitu. Nanti dia mulai ngejust di situ, Pak. Yeah. Gitu. Itu dia bedanya. Tapi kalau yang untuk marine cargo dan non marine itu biasanya si adjuster sendiri yang survei, Pak. Begitu. Oke, karena itu apa dia sifatnya berarti kemarin yang termasuk yang di darat juga, Pak ya? Kenapa? Ya kalau marine cargo tadi itu marine adjuster, berarti itu yang semuanya tentang kargonya, Pak ya? Ya, kargonya. Oke. Gitu. Jadi kalau semuanya kan itu kalau saya kebayang gini, marine hull ya. Kalau dia kan mesti kegiatannya bukannya itu general average istilahnya Pak, total loss ya? Wah, bukan Pak. Nah ini agak lebih teknis Pak. Namanya general average ini Pak. Ya. General average adalah itu suatu tindakan Pak. Namanya general average adalah suatu tindakan yang extraordinary untuk kepentingan semua pihak yang ada di atas kapal ketika menghadapi suatu bencana, kecelakaan. Bailout ya. Ya. Dan si tindakan ini harus untuk kepentingan semua pihak. Tidak ada hanya satu kepentingan. Makanya disebut general dia. Oke. Nah, dan average di sini di terms of average itu sebenarnya bukan rata-rata, Pak.
Average itu bukan rata-rata. Ini average kalau dalam marine ini lebih ke suatu kejadian, Pak, kecelakaan. Gitu. Jadi memang ada sedikit kosakatanya dalam bahasa Inggrisnya agak berbeda nih, Pak, dengan ini. Contohnya gini, Pak, kalau di marine itu kalau kiri, kalau bahasa Inggrisnya kan left. Ya. Kalau di marine bukan, Pak. Port side. Oke. Kanan starboard side. Itu dia, Pak. Jadi memang kalau di marine punya spesifik tersendiri, Pak, ininya. Sampai ya. Kenapa, Pak? Ya, terminologi sendiri ya. Punya terminologi sendiri dia. Betul. Gitu. Nah, berarti kalau tadi terjadi GA, itu berarti kan kargo di jettison gitu, Pak, ya, maksudnya dibuang ke laut ya, misalnya kali ya? Enggak juga. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Itu adalah bisa saja kejadiannya salah satunya memang benar dibuang ke laut, ya. Jadi kita ambil contoh begini, Pak. Kapal kebakar di tengah laut itu otomatis harus dilakukan tindakan pemadaman. Ya. Dan ketika dilakukan pemadaman ini itu memerlukan tindakan yang istilahnya harus memang reasonable. Jadi disemprot. Misal contohnya kebakaran disemprot itu kan reasonable, Pak. Iya. Beralasan tindakan tersebut. Nah, ketika disemprot kargonya ternyata ada yang basah, Pak, kargonya. Oke. Nah, disitulah ada namanya general average sacrifice, pengorbanan. Gitu. Nah, tindakan dia penyemprotannya, terus kemudian penarikan kapalnya, usaha-usaha untuk usaha-usaha pemadaman, usaha penarikan kapalnya ke tempat yang dibawa ke tempat aman, itu merupakan tindakan general average. Ya. Itu dia, Pak. Nah, itu kalau ada dispute claim berarti areanya marine, Pak, marine adjuster ya? Ya, itu areanya average adjuster, Pak. Average adjuster. Areanya average adjuster. Kalau marine adjuster itu lebih kepada kayak marine cargo tadi, Pak. Itu kalau kargonya rusak kan karena tadi semprot karena kebakar kan? Nah, itu nanti jadi begini, Pak, prosesnya agak detail ini, Pak, ya. Posisinya ada kejadian kapal kebakar di tengah laut, pihak kapal, asuransi kapal atau pihak kapal akan menunjuk yang namanya average adjuster. Oke. Itu. Nah, kemudian si average adjuster ini akan menyarankan kepada pihak kapal untuk mendeklar bahwa kapal kami mengalami kebakaran di tengah laut. Ada semua kapal sekarang dilakukan tindakan penyelamatan. Artinya itu namanya adalah deklarasi GA, Pak. Jadi ada suatu tindakan yang extraordinary di tengah laut ini dideklarasikan kepada seluruh kepentingan di atas kapal. Gunanya apa, Pak? Gunanya adalah semua tindakan nanti kan ada biayanya, Pak. Betul. Penarikan, penyemprotan itu memang dilakukan oleh pihak kapal dulu. Tetapi nanti ketika semuanya selamat, api padam, itu baru nanti akan dihitung oleh average adjuster berapa nilai kerugiannya, gitu, dan nanti nilai kerugiannya itu akan diproporsi kepada seluruh pihak di atas kapal, Pak. Oke. Gitu. Nah, contohnya misalnya kita anggap contohnya hanya ada dua party, kapal dan kargo. Kargonya satu pemilik, kapalnya satu pemilik. Berarti ketika pada saat ada kejadian seperti itu, pihak average adjuster minta ke pihak ship owner untuk mendeklar GA kepada si cargo owner, kepada cargo owner, dan cargo owner ini nanti harus menandatangani suatu surat namanya average bond. Tanda tangan average bond, dan asuransi akan menandatangani juga namanya average guarantee. Gitu. Nah, ketika kapal sudah selesai penyelamatan, kapal sandar, kargo yang selamat, Pak, kargo yang selamat itu tidak bisa keluar ketika average guarantee dan average bond belum ditandatangani. Itu. Dan ini pihak si average adjuster lah yang harus melakukan semacam monitor, menghitung semacam itu, Pak. Ya, itu pokoknya ke internasional tuh, Pak, ya. Nah, jadi misalnya gini, Pak, bisa bayangkan kalau kapal kontainer ada 20.000 kontainer di atas kapal itu,
Iya. 20.000 kontainer, kemudian itu masing-masing kontainer itu miliknya berbeda-beda juga. Nah, itu harus dihitung, Pak. Dihitung satu persatu. Kontainer A, kontainer B, berapa nih kontribusinya? Dihitung sama si fresh adjuster tadi, Pak. Oke. Itu dia sebarkan ke seluruh cargo owner tadi. Gitu. Itu, Pak, ininya. Oke. Baik, Sobat Muda Asuransi, silakan kalau Anda yang mau bertanya ke chat atau fasilitas WA sudah kami sediakan. Kita masih bersama dengan Kapten Dika dari Ketua Umum Asosiasi Penyedia Asuransi Indonesia. Baik, Pak Kapten, saat ini anggota AP ada berapa, Pak ya? Kalau kita adalah berdasarkan perusahaan, Pak. Oh, ini perusahaan, bukan orangnya, bukan adjusternya ya? Tetapi belum lama ini kita sudah diresmikan oleh OJK, belum lama lah, kira-kira tahun lalu bulan Oktober kita dapat suratnya. Asosiasi kita itu merupakan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi. Oke. Gitu. Nah, kalau sekarang ini ada 26 perusahaan. 26 perusahaan adjuster di Indonesia. Itu. Dan untuk adjusternya sendiri itu ada 380 adjuster. 380 yang tetapi yang punya sertifikasi ICAP, Indonesia Certified Adjuster Practitioner, baru 134, Pak. Oke. Gitu. Jadi memang masih sedikit, yang belum sampai setengahnya bahkan. Gitu. Itu kalau semuanya apa? Kan ada adjuster, ada investigator, itu beda, Pak ya? Oh, beda, Pak. Nah, beda, Pak. Pekerjaannya adjuster itu mirip investigator. Oke. Pertama, kenapa mirip? Pertama, dia harus mencari fakta, circumstances, faktanya seperti apa, diselidiki di situ. Yeah. Tetapi penyelidikannya lebih kepada kondisi polis, Pak. Bukan investigator mengenai penyelidik kayak kriminal begitu, tetapi melihat faktanya seperti apa sih sebenarnya. Melihat faktanya, Pak, kejadiannya itu seperti apa, gitu. Nah, itu dia yang membedakan. Kemudian kita melihat, setelah mendapatkan fakta, kita menentukan penyebabnya apa nih. Nah, dari penyebabnya tersebut apakah dijamin oleh polis, gitu loh, Pak. Pekerjaannya mirip investigator, tetapi kita tidak sampai ke masalah-masalah kriminal seperti itu. Kita hanya mencari fakta sebenarnya dari kejadian tersebut, seperti itu. Tapi kalau saya pernah dengar untuk loss adjuster, terkadang kalau lagi susah di pabrik dibakar, dibilangnya apa, tembakau atau tekstil, isinya cuma kertas. Kadang kan tuh si adjuster mesti jeli gitu, Pak ya? Ya, mesti jeli artinya kita tetap tadi, Pak, fakta-faktanya yang kita lihat. Kriminalnya bukan kita, gitu. Dan kita kalau misalnya kayak tadi Bapak cerita, kirimnya tembakau tapi dalamnya kertas, ya kita langsung melihat kepada dokumentasi di awal pada saat pengiriman seperti apa, gitu. Itu tadi jadi fee-nya itu berdasarkan fee-nya si adjuster berdasarkan dari nilai klaim, Pak ya? Benar, Pak, nilai klaim, Pak, nilai klaim. Jadi kalau misalnya yang tadi dibilang, wah kita nih cenderung sama asuransi mengecil-kecilkan klaim, ya nggak begitu, Pak. Okay. Gitu, kita nggak. Justru kita kalau mengecilkan klaim kita yang rugi, Pak. Tapi kita membesar klaim, nama kita yang rugi, Pak. Gitu loh, Pak. Betul. Nah itu kalau ada kapal tenggelam itu berarti Bapak yang tadi surveinya orang pihak lain, Pak ya, bukan dari adjuster? Ya, dari fresh adjuster, tetapi dari independent surveyor, Pak. Nah itu kan katanya kalau kapal tenggelam itu bisa tahunan, Pak, selesai claim settlement-nya, Pak? Justru, Pak, sepengalaman saya, kapal tenggelam itu nggak sampai tahunan, Pak. Oh gitu, salah Pak. Nggak sampai tahun, karena apa? Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Gitu, mengejasnya itu lebih mudah, kapal tenggelam. Ketimbang kalau kapalnya tabrakan, itu akan lebih lama, Pak. Kayak yang kemarin di Semarang itu, Pak ya? Ya. Itu benar. Oke. Pak, kalau Semarang gimana, bisa cerita kasih gimana? Kebetulan bukan kita, Pak, yang menghandle, Pak. Tapi itu affiliate adjuster areanya ya? Ya, affiliate adjuster.
Gitu. Nah, karena gini Pak, kita kalau kapal tenggelam kan hanya satu perusahaan yang memang ship owner tersebut atau tertanggung tersebut yang mengalami musibah. Yeah. Tapi kalau kapal tabrakan Pak, itu kalau tabrakannya sama Indonesia nggak ada masalah. Tapi kalau Indonesia dengan kapal Indonesia dengan kapal asing, wah ini Pak urus-urusannya lama Pak. Iya. Urus-urusannya lama. Karena apa? Karena kalau misalnya dia tabrakan, itu ada yang namanya cross liability. Oke. Ada cross liability. Tabrakannya juga akan dihitung Pak. Akan dihitung dulu yang namanya oleh solicitor. Solicitor itu kayak pengacara yang khusus marine, akan dihitung kapal A berapa persen salahnya, kapal B berapa persen salahnya. Oke. Gitu loh Pak. Iya, itu berarti bisa apa? Pengerjaannya lama kan? Ya, itu dia Pak. Justru kalau tabrakan lebih lama daripada tenggelam. Kalau tenggelam cepat Pak. Ya. Tenggelam, apalagi kalau tenggelam kita tahu bahwa pas di underwater survei ada kapalnya, dan kalau misalnya diapungkan akan melebihi dari nilai kapalnya, itu akan jadi cepat aja Pak, dia total loss gitu. Oke, langsung total loss ya. Iya. Terus itu apa? Artinya begini ya, kalau seumpamanya terjadi di perairan internasional gitu, berarti itu Bapak ikut sampai ke persidangan atau gimana Pak? Setelah Bapak dapat reportnya gitu? Kalau seandainya ada permasalahan, iya Pak. Iya. Ya, kalau ada permasalahan, iya sampai ke persidangan. Contohnya kalau kita bicara tadi, kalau bicara klaimnya ada bermasalah, kita bisa sebagai saksi fakta Pak, bisa terikut di situ Pak, gitu. Berarti memang nilai klaimnya gede banget Pak ya? Ya. Terus saya nggak bayang operasional untuk adjuster itu berapa itu kan ya? Pertanyaan awam Pak. Sebenarnya gini Pak, kalau dari kaminya sendiri Pak, kalau kita bicara kayak paling kita kalau melakukan survei Pak, biayanya itu harus ditanggung dulu oleh sisi adjuster untuk survei ke lokasi. Oke. Gitu. Nah, survei ke lokasi. Tapi kalau seandainya dia tidak survei, dia itu biasanya dihitung dari nilai klaimnya aja berapa ininya, adjustmentnya. Gitu. Setelah semuanya dibayar ya? Iya, setelah semuanya dibayar. Jadi sifatnya itu kalau di kami di Marine itu harus kita reimbursement. Jadi reimbursement. Jadi klaim itu harus, misalnya Pak, ada klaim tabrakan, ada kewajiban kepada pihak ketiga. Orang kapal si tertanggung harus melakukan dulu pembayaran kepada pihak ketiga tersebut, baru ngeklaim ke asuransi. Gitu loh Pak. Kasus tersulit sejauh ini apa, Cap? Kasus tersulit untuk kami Pak, karena kebetulan kami ini hanya Marine Pak. Oke. Saya hanya Marine aja. Marine itu Marine Hull dan Marine Cargo. Tidak ada non Marine-nya. Gitu. Kalau saya Pak ya. Mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan lain ada non Marine-nya. Gitu. Tapi kalau saya hanya Marine saja. Nah, kasus yang tersulit itu ya tadi Pak, GA tadi Pak. GA ya. Itu paling sulit Pak. Dan paling lama. Gitu. Kalau paling lama dia bisa kadang-kadang ada yang pernah kita tangani sampai 6 tahun baru selesai Pak. Oke. Sampai 6 tahun baru selesai karena apa? Karena kita harus merangkum semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si pihak kapal dulu Pak. Semuanya dihitung. Kita lihat ini masuk GA atau masuk PA, masuk general average atau masuk particular average, begitu Pak. Ya. Itu dalam sebelum pandemi itu ada kasus pending Pak. Kenapa? Sebelum pandemi ini ada di anggota ada kasus pending itu dikerjain gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk pas kita pandemi ini tadi kemarin itu kita tentunya pertama kalau kita harus survei, kita minta bantuan dari si tertanggung untuk dikawal oleh agen asuransi atau cabang asuransi di luar di lokasi untuk memfoto barangnya. Kalau kargo ya Pak ya. Iya. Kalau kargo difoto barangnya gitu. Nanti kita wawancara pakai Zoom seperti ini. Gitu.
Oh, jadi nggak terlalu terkendala Pak ya? Nggak terkendala. Jadi pakai Zoom sini, tapi kita minta bantuan dari agen atau cabang asuransinya yang di lokasi tersebut, gitu Pak. Yang loss adjuster sama ya? Kenapa? Loss adjuster sama kerjanya? Loss adjuster sama. Justru kalau loss adjuster lebih banyak, dia bisa survei juga Pak. Loss adjuster harus survei kan? Iya. Kalau fresh adjuster bisa saja dia tidak survei, gitu. Karena yang survei itu adalah independent surveyor. Nah, kita minta laporannya dari mereka. Gitu. Iya. Ya. Oke, baik, Sobat Muda Asuransi, silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada masuk pertanyaan, Kang Aris. Ada chat Pak di sini. Biar lebih Kang Aris yang baca Pak. Oh iya. Iya, ini. Ya, Silakan. Pertama ini dari saudara Rama. Selamat sore ya, Ya, Rama. Selamat sore Pak Rama. Ya, Mas Rama. ini pertanyaannya, mengapa di setiap adjuster meminta dokumen ketertanggung kepada emailnya, lalu ada tertulis template without prejudice to policy liability. Prejudice to policy liability. Iya. Ya, memang begini Pak. Kenapa kita selalu membuat dalam permintaan dokumennya harus dilekatkan without prejudice to policy liability? Karena agar si tertanggung jangan sampai mempersepsikan bahwa ketika dokumen sudah diserahkan berarti klaimnya pasti dibayar. Gitu. Bukan itu, makanya dikatakan without prejudice, tanpa buruk sangka terhadap atau tanpa berprasangka terhadap policy liability. Gitu. Yeah. Kita minta dokumen itu, kasih catatan seperti itu agar persepsi dari si tertanggung tidak menganggap bahwa ketika sudah diminta, sudah diserahkan dokumennya, tiba-tiba klaimnya ditolak. Nah, gitu loh Pak. Itu dia. Makanya kita harus lekatkan itu. Jangan sampai dikomplain lah oleh mereka. Ya. Begitu Pak. Betul. Next Pak Aris. Ya, next dari Pak Sahrial. Assalamualaikum Pak Dika. Pertanyaannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa banyak lulusan dari APKAI? Nomor 2, berapa modul untuk bisa lulus APKAI? Demikian Pak. Ya, oke Pak. Nah, ini yang lulusan APKAI yang tadi saya sudah katakan, dari 385 adjuster, itu baru 134 yang lulus di APKAI itu mengadakan ujian untuk mendapatkan namanya Indonesia Certified Adjuster Practitioner. Jadi maksudnya adalah praktisi adjuster yang bersertifikat, gitu. Itu ada ujiannya 5 modul. 5 modul ini tergantung dari fak yang akan dia ambil. Artinya kalau 5 modul ada non-marine 5 modul juga. Marine untuk kategori average ada 5 modul juga. Marine untuk cargo, untuk marine adjuster ada 5 modul juga, sama. Tetapi subjeknya beda-beda Pak, subjeknya beda-beda, gitu. Tapi semuanya 5 modul, gitu. Nah, harus lulus ke-5-5-nya baru dapat certified adjuster practitioner tadi, gitu. Dan kalau dia tidak lagi sebagai adjuster atau tidak bekerja sebagai adjuster, dia tidak bisa menyandang ICIP, Pak. Oke. Kenapa? Karena ada bahasanya practitioner. Dia harus praktisi adjuster, seperti itu. Kalau dia menggunakan ICIP udah nggak boleh dia, gitu. Dan orang-orang yang boleh mengikuti ujian itu adalah adjuster yang sudah bekerja di perusahaan adjuster selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut tanpa putus. Jadi kalau misalnya dia di adjuster A 1 tahun, dia keluar gitu. Keluar ke perusahaan lain, bukan adjuster ya Pak, bukan adjuster. Broker, sekalipun broker aja, itu tidak bisa ketika dia join lagi ke adjuster, dianggap 1 tahun lagi di perusahaan adjuster, nggak bisa ditotal menjadi 2 tahun Pak. Oke. Dia dari nol lagi. Harus ajak Pak ya? Hah? Harus ajak satu company ya? Harus ajak 3 tahun 1 company tadi. Oke. Karena kenapa
pendahulu kita tuh berpikiran begini Pak, kenapa harus begitu dibuat? Karena sebagai adjuster itu dia harus istilahnya on job training dia. Dia bisa menangani semua kasus kalau dia ada di perusahaan adjuster. Gitu. Itu dari total 300 sekian dianggap sudah mencukupi apa masih kurang, Pak? Kalau 134 yang sudah menjadi menjadi ICIP tadi itu sih sebenarnya kalau untuk kebanyakan di perusahaan di member asosiasi kita kebanyakan itu non marine Pak, loss adjuster. Yang ICAP itu bukan ya? Kenapa? ICAP ya, ICIP ya? Bukan, ICAP itu ada ICAP non marine, ada ICAP marine Pak. Oke. Gitu. Nah kebanyakan yang ada di sini itu adalah ICAP yang non marine. Oke. Gitu. Nah kalau ICAP yang marine itu kurang Pak. Kurang ya? Kurang sekali. ICAP yang marine itu kurang. Gitu. Nah kalau yang ICAP non marine pun sebenarnya untuk kan ibaratnya begini Pak. Kalau misalnya sudah terjadi banjir, itu kan banyak Pak ininya yang klaim. Iya. Nah, si adjusternya ini yang kurang Pak, ininya terus terang masih kurang. Kalau saya bilang 134 ini dengan pertumbuhan sebelum pandemi ini itu kurang Pak, kurang sekali untuk adjuster. Seperti itu. Tenaga dari luar bisa masuk ke Indonesia Pak atau sebaliknya? Nah, begini Pak, regulasi tidak bisa adjuster luar masuk ke Indonesia tanpa ada izin dari OJK. Jadi harus adjuster luar itu harus punya kantor dulu di sini, mendirikan perusahaan adjuster di sini, baru bisa beroperasi. Gitu. Kalau yang dari kita diminta di luar? Jadi kalau misalnya kita itu lebih kepada si personnya Pak. Jadi ada misalnya perusahaan kita nih GV nih Pak. Yeah. GV. Nah di GV itu kemudian katakan di Australia sedang ada katastrofik besar banjir katakan seperti itu dan kekurangan adjuster di sana. Si adjuster kita yang di Indonesia tuh bisa dikirim ke Australia tapi di bawah bendera perusahaan GV tersebut. Oke. Gitu. Bisa dia. Sepanjang dia punya sertifikat tadi Pak ICIP ada dan license dari luar juga ada. Iya. Ini tolong kalau salah saya dikoreksi Pak. Kalau saya dengar kata kalau yang loss adjuster kita itu kalau bikin report harus dapat endorsement dari adjuster luar, betul nggak Pak? Bukan endorsement Pak ya, diperiksa biasanya Pak. Diperiksa, di-approve gitu. Jadi kayak kami di sini Pak, di kami di perusahaan kami itu kan marine. Kita punya afiliasi di London tadi. Nah, setiap report yang keluar, terutama untuk HAL Pak, itu akan diperiksa dulu oleh mereka Pak, di-proof dulu, baru boleh keluar. Jadi benar-benar secara technically ini sudah sesuai standar internasional seperti gitu. Sebenarnya sertifikat yang kita punya udah international knowledge juga kan Pak ya? Ya benar Pak, tetapi kan ini memang apa namanya untuk kepentingan si asuransinya juga Pak. Karena begini, ini kan misalnya reasuransinya di luar Pak. Ya. Jadi asuransi mengasuransikan dan asuransinya di luar, dan asuransi di luar ini kalau biasanya dia ada yang mereka sebagai nominasinya lah. Nominasi jasarnya adalah ini gitu. Nah, ada nggak approval dari mereka gitu loh Pak. Gitu. Tetapi ijazah kami itu sertifikasi kami diperlukan juga Pak. Karena apa? Posisi sertifikat kita diperlukan karena apa? Kalau tidak ada sertifikat yang punya sertifikasi tadi, itu OJK akan akan melarang terbitnya report tersebut gitu. Jadi di sisi dalam negeri ICIP diperlukan, tetapi approval dari afiliasinya perusahaan-perusahaan adjuster ini juga diperlukan apabila nanti tahu-tahu report kita itu dipakai ke luar negeri juga untuk
mungkin juga reasnya, atau mungkin juga retronya, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Ya, berarti ada lumayan ada fee keluar juga, Pak ya? Ya. Oke. Gitu. Ya, baik, Kang Aris, ada yang bisa ditanya pertanyaan di WA? Ada. Silakan. Ya. Oke, ini pasti Bu Widya ini paham sekali dengan Merin ini kelihatannya. Kalau sudah memakai bahasa-bahasa board of blame collision, cross liability, ini udah Merin banget ini, Pak. Ya. Merin banget ini. Pakai bahasa bumi ya, Pak? Jelasin. Kenapa? Pakai bahasa bumi. Iya. Iya. Jadi maksudnya board of blame collision itu kedua-duanya salah. Itu. Kita mau jelaskan dulu ya, Pak ya. Silakan. Kedua-duanya salah. Jadi dalam kapal, Pak, kalau ketika terjadi tabrakan, tidak ada yang 100%. Kecuali memang ada kapal berhenti ditabrak. Kapal lagi anchor, lagi lego jangkar, ditabrak. Itu pun juga harus dilihat apakah dia lego jangkarnya di tempat yang benar atau tidak, gitu loh, Pak. Oke. Gitu. Jadi makanya disebut board of blame collision. Artinya kedua-duanya salah. Gitu. Nah, ketika ada kedua-duanya salah, itu harus dihitung. Saat yang tadi saya bilang, salahnya Anda berapa nih? Berapa persen? Salahnya Anda 10% atau 90%? Satunya lagi, seperti gitu. Nah, untuk yang menentukan siapa salahnya ini, itu namanya ada yang melakukan ini namanya solicitor. Basisnya si solicitor ini adalah contohnya begini, Pak. Dia menggunakan namanya aturan P2TL, peraturan pencegahan tubrukan di laut. Bahasa Indonesia, atau collision regulation kalau bahasa ininya. Colrec 1972 yang diterbitkan oleh IMO, International Maritime Organization. Itu dia. Jadi ini akan dilihat nih berapa nih kesalahannya dia. Gitu. Itu akan dihitung. Nah, setelah dihitung ada namanya cross liability. Cross liability. Misalnya begini, Pak. Ketika kapal tabrakan, kapal A salahnya adalah 40%. Kapal B salahnya 60%. Artinya kapal A ini hanya 40% salahnya, kapal B 60%. Ketika terjadi tabrakan ini, kemudian kapal A yang 40% tadi mengalami kerusakan 60 juta. 600 juta. Artinya kapal B harus mengganti 60% dari 60 juta tadi, Pak. Karena dia kesalahannya 60% tadi. Kebalikan, kapal A salahnya hanya 40%. Dan ternyata kapal B ini ruginya atau kerusakannya sekitar 700 juta. Nah, kapal A harus mengganti 40% dari 700 juta. Itu namanya cross liability. Itu, Pak. Oke. Ya, baik. Ini yang perempuan banyak, Pak, jadi adjuster, Pak? Perempuan banyak, Pak, jadi adjuster. Baik itu freight adjuster, baik itu juga loss adjuster banyak, Pak. Gitu, oke. Banyak, Pak. Ya, salah satu pengurus kita sekretarisnya perempuan, Pak. Oke. Dia tamatan ITB, arsitek. Jadi dia di loss adjuster dia ininya. Begitu. Oke. Baik. Ya, Sobat Muda Asuransi, silakan kalau yang mau bertanya mungkin bisa di-unmute aja Pak Aris ya. Supaya di-unmute aja kalau mau bertanya. Bisa langsung. Kalau istilahnya banyak istilah asing nih, Pak. Jadi pabeliut gitu, Pak ya. Silakan. Langsung aja Rama. Halo, selamat sore Pak Bagus, Kap Dika. Oh, ini saya tahu suaranya nih. Ya,
Kevdika mau tanya, sehat terus ya Kevdika, semoga. Alhamdulillah Rama. Izin juga. Kevdika, singkat aja Kev. Ini kan waktu di kepengurusan yang lalu, sebelum Kevdika jadi ketua APKAI kan, kalau saya dengar-dengar dari cerita-cerita di luar sana, ujian APKAI itu kan sempat vakum setahun 2 tahun ya Kev ya? Ya benar Rama. Mungkin ya Kev, mungkin kan itu karena ya kesibukan dari Jaster itu kan mungkin waktunya juga sudah habis untuk ngurusin klaim, marketing dan lain-lain ya Kev. Ya. Untuk mencegah kevakuman seperti yang terjadi di kepengurusan yang lalu, apakah mungkin Kev untuk ujiannya itu mungkin divendorkan saja gitu Kev ke Amai atau bagaimana gitu Kev? Ya. Lumayan juga ngurangin ujian ya Kev. Ya. Makasih Kev. Ya. Oke Rama. Ya. Kebetulan Rama saya kenal Pak dia. Kenal dekat sama dia. Sebenarnya pasalnya kalau kita vendorkan itu sebenarnya kita sekarang itu dalam ujian pun kita join dengan Stimra Pak. Stimra sebagai pelaksana ujiannya. Sebagai pelaksana ujiannya Stimra. Namun demikian memang kita dalam hal ujian ini yang memberikan soal itu adalah para adjuster-adjuster yang sudah bersertifikasi. Karena yang memang tadi bahasanya adalah praktisioner gitu loh. Jadi tidak hanya melulu masalah masalah teknis, masalah teori gitu. Harus ada teknisnya juga, harus ada praktisnya juga. Nah, praktisnya ini kalau kita serahkan ke satu institusi sekolahan yang membuat soal, nah ini akan jadi agak misleading juga nantinya akhirnya karena akan lebih banyak kepada teorinya seperti itu. Nah, untuk saat sekarang memang kita sedang coba dalam satu sisi kita akan sedang coba di kepengurusan saya ini kita akan sedang coba untuk membuat misalnya ada para adjuster yang mungkin sudah pensiun itu kita dedikasikan untuk membikinkan soal begitu. Bikinkan soal dedikasinya nih kita bikinkan seperti itu karena kalau misalnya kita serahkan kepada institusi pendidikan nanti takutnya akan lebih banyak kepada masalah-masalah teorinya saja seperti itu begitu loh Rama. Makanya tapi kita akan coba untuk bisa membuat satu panitia ad hoc sendiri dalam hal pada saat ujian itu yang terdiri dari orang-orang pensiun adjuster nih. Nah, dia mungkin akan bisa menyumbangkan secara punya waktu lebih banyak ketimbang adjuster-adjuster yang masih bekerja seperti itu. Ya, begitu. Sebagai info dulu, waktu periodenya Pak Eci, Pak ya, Budi Maharesi, itu emang pernah dari Pak Eci ke STMA juga tuh. Katanya dia mau ngambil modul untuk yang lost adjuster mau ngambil modul dari Australia itu Pak ya? Ya, akan ambil modul yang dari ICLA Pak. ICLA betul. Jadi kita ini asosiasi kita ini sudah masuk asosiasi International Federation Adjuster Association. Jadi IFA namanya. Iya. Jadi udah masuk sana IFA dan juga masuk ke ICLA juga kita punya joinnya dengan mereka. Bahkan kita punya cross credit juga Pak dengan mereka Pak. Yeah. Ada cross credit, ada 2 subjek yang bisa masuk ke ICLA, yang satu prinsip, yang satu general. Gitu Pak. Waktu itu singkat saya sampai 1,5 tahun tuh saya sama timnya Pak Eci itu udah sempat tektokan juga tuh dia ketemu ngobrol karena emang tadi sibuk banget ya karena nggak kelar juga. Nggak kelar juga. Ya. Begitu Pak. Makanya memang kita lagi coba untuk mendedikasikan pensiunan adjuster untuk bisa terlibat dalam pembuatan soal Pak. Oke. Gitu. Ya. Itu makanya kali Pak di APKAI ini nggak ikut ke undang-undang yang BNSP Pak, nggak bikin LSP Pak ya? Nah dia Pak. Ini persoalan kita jadi buka ini nih Pak. Kalau kita bicara BNSP Pak, sebenarnya kita sudah punya pengurus untuk pembuatan LSP. Namanya LSP-nya ini namanya PKA, penilai kerugian asuransi, LSP PKA. Ketuanya Pak Budi. Pak Budi Maharesi. Iya. Tinggal kita karena kan izinnya sekarang berbeda Pak. Sekarang kita harus ke OJK Institute, Pak.
Kalau dulu cukup ke OJK pengawas kita bisa dapat rekomendasi. Nah sekarang padahal kita sudah ada nih orang-orangnya yang LSP sudah ada dibentuk, pengurusan LSP PKA sudah ada. Tinggal kita mau mengajukan ke BNSP. Nah, salah satu persyaratan dari BNSP itu harus dapat rekomendasi dari OJK. Nah, bahasanya OJK. Kalau dulu LSP perasuransian itu mudah, sama pengawasnya boleh langsung bikin pengawas dari OJK, IKNB bisa, tapi sekarang enggak. Itu masuk ke OJK Institute. Nah, disitulah kita kepentoknya gitu loh Pak. Di samping satu masalah itu, kedua masalah ininya juga Pak, SKKNI-nya. Jadi masih banyak persoalannya di situ Pak. Tapi itu sebenarnya kalau yang masalah SKKNI kita sudah bisa solve lah. Tetapi kita tinggal menunggu surat dari OJK Institute untuk dapat surat rekomendasi tersebut. Gitu. Nah itu nanti kalau semua menjadi itu nanti pengakuan internasional gimana Pak? Kenapa? Kalau nanti LSP PKA-nya jalan gitu Pak ya? Kan selama ini yang ICM apa tadi yang merit itu kan ke London Pak ya? Jadi begini nanti, Pak. Ya. Iya nanti jadi apa gelar atau pengakuannya gimana Pak kalau dipakai yang? Begini Pak. Ada dua hal yang berbeda. BNSP itu adalah kompetensi kerja, Pak. Betul. Kompetensi kerja. Kalau sertifikasi yang kita punya ini dengan yang asosiasi yang di luar juga itu adalah pengetahuannya. Itu karena bisa aja begini, Pak. Ini ada joke nih waktu kemarin ini. Bisa aja itu sastra, misalnya modelnya kayak misalnya seorang insinyur, arsitek gitu. Insinyur arsitek dia harus bisa ngecor beton, harus bisa mengaduk semen gitu Pak. Nah, itu salah satu persyaratan untuk dianggap kompetensi dia sebagai arsitek misalnya seperti itu. Sebagai insinyur bangunan gitu. Nah, tetapi kalau seandainya dia nggak bisa dalam hal itu dia nggak akan dapat sertifikasi kompetensi Pak. Tetapi dia tetap dapatkan insinyurnya. Berarti di sini apa yang saya bilang di sini adalah satu kompetensi kerja, yang satunya lagi yang ijazah kita sebagai insinyur, sertifikat kita sebagai ICIP itu hanya adalah sebagai pengetahuan Pak. Gitu. Nah, karena nantinya dalam uji kompetensinya Pak itu akan dilihat, akan ditanya bagaimana Anda mempersiapkan untuk melakukan survei. Misalnya terjadi klaim A, misalnya terjadi klaim kebakaran. Nah, itu si adjusternya itu dia harus bisa bikin Pak. Dan adjuster yang boleh ikut Pak, untuk misalnya kita kalau untuk adjuster itu level 6 Pak. Itu harus punya dulu sertifikasi ICAP Pak. Harus ada ICAP-nya dulu, baru bisa ikut kompetensi gitu loh Pak. Ini agak panjang ya? Panjang Pak. Jadi kalau ada BNSP itu adalah untuk menunjukkan bahwa saya sebagai adjuster bersertifikasi, saya punya kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai adjuster. Gitu. Bukan hanya sebagai teorinya aja gitu loh Pak. Ada punya SIM-nya gitu Pak ya? Nah, begitu Pak. Iya. Gitu. Ya saya kemarin kita diskusi sama ketua PAI, dia tetap nggak mau LSP karena mau bicara internasionalnya gitu Pak. Karena dia mau ID nggak pakai LSP, terus internasional kan juga dia diakui ke IAA atau internasional, makanya sana larinya gitu. Oh ya, kalau kita bicara ID mah beda Pak itu Pak. Iya artinya itu kan kurang lebihnya hampir sama. Jadi kan secara undang-undang BNSP wajib kan LSP. Iya. Tapi memang tergantung dari masing-masing asosiasinya gitu. Iya. Baik, silakan. Ada yang mau tanya lagi silakan. Bapak Ibu sobat muda sekalian. Halo. Saya boleh tanya boleh? Saya boleh ya. tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya dosen di SMA Trisakti yang kebetulan saya sebagai dipercaya untuk menjadi kepala pusat penelitiannya ya Pak ya. Ya. Kami
suka ada kerjasama misalnya dengan OJK atau dengan PKP gitu untuk melakukan penelitian. Apakah kami bisa bekerja sama juga dengan Bapak gitu untuk penelitian. Jadi kami ada ada tenaga penelitinya, tapi kan kami tidak mengetahui sejauh mana masalah-masalah yang memerlukan penelitian dari kami. Jadi mungkin ada kerjasama nanti yang akan diurus oleh Pak Bagus dengan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara prinsip kita bisa Bu bekerja sama untuk masalah penelitian. Tinggal Ibu akan mau meneliti apa? Apakah mengenai cara kerja kita atau apakah kita mau melihat apakah kalau misalnya tadi di suatu klaim penanganannya seperti apa? Itu bisa. Ajukan saja ke kami. Sekiranya memang kami bisa membantu Ibu untuk masalah penelitian tadi, tinggal kita akan saya akan bicara kepada anggota dari SMA Trisakti mau melakukan penelitian ini gitu. Misalnya akan melakukan penelitian masalah-masalah non-marine atau masalah-masalah marine. Itu silakan Bu. Silakan. Terima kasih. Nah, satu lagi ya Pak ya. Terus kalau mengenai biayanya, itu karena terus terang aja kami ya, kalau untuk biaya penelitian itu SMA belum begitu banyak ya Pak ya. Apakah Bapak bisa membantu gitu untuk mencarikan dana penelitian dari mana gitu. Mohon maaf ya Pak ya. Gini Bu, terus terang Bu, anggota kita itu sedikit ya Bu, hanya 26 perusahaan gitu Bu. Iya. Perusahaan. Dan memang istilahnya kalau iuran aja agak susah Bu di kita Bu. Ininya udah menentukannya. Jadi mungkin kita terbatas Bu kalau untuk bisa melakukan ini misalnya untuk mendanai suatu penelitian itu agak terbatas kita Bu. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Kami nanti akan untuk biaya penelitiannya itu ke Dikti, mintanya ke Dikti. Tetapi artinya untuk masalah-masalahnya itu bisa dari Bapak. Iya Bu, ya. Bisa diambil dari kami Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, ada lagi silakan. Ya, Mister. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapten Dika. Ya, ini Pak, saya cuman tadi kan kalau misalnya APKA itu tadi Bapak bilang kalau level 6 ya Pak ya? Ya, level 6 itu kan di KKNI ya Pak? Ya, di KKNI-nya. Nah, kalau itu kan kita kan lembaga pendidikan biasanya kan kemarin kan udah keluar dari KKNI-nya bahwa level 6 itu setara dengan apa? Dengan pendidikan apa? Kan begitu. Nah, di kami kan biasanya level 6 itu setara dengan sarjana. Nah, level 7 dia bisa profesi, level 8 dia S2, level 9 dia S3 kan begitu Pak. Nah, maksud saya bisa gak link and match antara profesi Bapak, asosiasi Bapak dengan lembaga pendidikan kami di SMA Trisakti. Itu kan sama-sama level 6 Pak. Gitu maksudnya. Ya kan S1 itu level 6, D3 itu level 5 kan gitu. Nah, maksud saya kalau misalnya link and match kan berarti kan kita bisa menciptakan SDM-nya di asuransi atau di APKAI gitu kan, yang ibaratnya nanti ada generasi mudanya. Ternyata loss adjuster-nya seperti ini gitu. Berarti kan ada kerjasama gitu. Mungkin kerjasamanya kan supaya kita menghasilkan output mahasiswa yang lebih baik kan begitu. Ya kan untuk kedepannya gitu. Nah mungkin pertanyaan saya gitu kan, kalau memang ibaratnya modul Bapak itu yang tadi non merit ada 5 modul, merit 5 modul, pertanyaan saya apakah 5 modul itu bisa di-sharing dengan lembaga pendidikan gitu kan, supaya kami siap juga, oh ternyata kalau lulus dari SMA ya kan kamu bisa udah pernah belajar modul A, B atau C gitu, jadi tinggal mengolah pengayaannya aja ketika dia masuk ke profesi kan begitu Pak. Mungkin itu sih pertanyaan saya, terima kasih. Jadi oke Pak, tadi yang saya bilang kalau di KKNI SKKN sesuai dengan persyaratan OJK
itu kalau di OJK level 6 setingkat untuk menjabat jadi direktur, Pak. Nah, menjadi direktur. Level yang tertinggi, level 7 adalah technical advisor. Gitu. Nah, untuk mencapai menjadi level 6, itu memang kita mempersyaratkan harus sarjana. Gitu. Ataupun misalnya dia level 6, tapi kita syaratkan SMA tetapi punya klasifikasi, dia sudah bekerja sebagai adjuster, katakan saya lupa persyaratannya itu 20 tahun dengan sudah bekerja sebagai adjuster. Seperti itu. Jadi memang tetapi juga ketika sudah mau menjabat technical advisor, dia harus sudah punya yang namanya ICIP tadi. Tetapi kalau seandainya hanya level 6 saja, itu dia dihitungnya itu berdasarkan berapa lama dia bekerja sebagai adjuster. Begitu, Pak. Nah, kalau level 7, dia harus punya gelar ICIP. Tetapi salah satu kan dia requirement-nya untuk ujian level 6 ini, itu ada beberapa, Pak. Di level 6-nya, termasuk dia harus sudah jadi sarjana. Dan termasuk juga salah satu pengalamannya di adjuster berapa tahun dia sudah bekerja jadi adjuster. Itu, Pak. Jadi karena dua hal yang berbeda ini, Pak. Dua hal yang berbeda antara kompetensi yang tadi saya katakan dengan pengetahuan. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta seandainya nantinya ada lulusan satu institusi asuransi, pendidikan asuransi, sudah bisa melakukan ini, tapi belum tentu dia bisa langsung masuk ke level 6 tadi. Karena di level 6 ini, di LSP PKA tadi, itu harus melalui jenjangnya dulu. Gitu. Ada jenjangnya gitu. Karena memang kalau di BNSP itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Level 7 paling tinggi. Gitu. Memang level-level ini itu mempersyaratkan siapa misalnya sebagai direktur itu harus level 6. Technical advisor level 7. Tetapi junior adjuster atau senior adjuster itu level 5. Junior bisa level 4 atau 3. Begitu, Pak. Gitu. Nah, semuanya ini yang Bapak jelaskan juga, karena untuk ambil level 5 itu harus dicap dulu, Pak, ya? Kalau level 5 ya sudah dicap dulu, Pak. Jadi kan untuk dicap kan harus 3 tahun kerja gitu ya. Ya, begitu. Jadi mungkin secara pengetahuan di SMA bisa belajar, cuma untuk penyertaan agak repot ya, karena prakteknya itu, Pak, ya. Ya, karena ada requirement-nya, Pak, yang dipersyaratkan seperti itu. Tetapi sorry, Pak, seingat saya untuk yang LSP ini, kalau level 6 itu dia tidak perlu menjadi ICAP, Pak. Yang harus ICAP adalah technical advisor. Technical, ya. Nah, kalau yang dia level 6 ini sebagai direktur, dia tidak perlu ICAP, tetapi dia sudah bekerja cukup lama atau berapa tahun persyaratannya, mungkin 10 tahun saya lupa ininya, requirement-nya. Nah, di situ baru bisa menjabat jadi level 6, ujian level 6-nya untuk kompetensi, gitu loh, Pak. Oke, baik. Boleh Mister lagi? Iya. Silakan. Iya, gini, Pak. Kebetulan kan ini kan persepsi, maksudnya saya melihat di KKN itu karena kan supaya link and match gitu antara profesi atau misalnya lembaga gitu kan dengan pendidikan, saya berusaha untuk melingkan gitu loh. Melingkan, iya benar. Betul. Nah, untuk melingkan itu kan berarti kan saya mungkin akan saya perjelas lagi gitu kan bahwa level 5-nya gitu kan, itu kan level 5 di kami adalah teknis, tenaga teknis. Nah, level 6 itu tenaga analyze. Gitu. Nah, mungkin di Bapak, apakah ada yang sifatnya teknis dan analyze, entah itu mungkin ya kalau di LSP itu kan tadi kan 1 sampai 7 gitu kan. Mungkin aja kita misalnya, oh ternyata di SMA yang analyze itu di level 2 gitu kan. Atau misalnya yang teknik di level 1 begitu kan. Nah, itu kan berarti ada link and match-nya gitu. Nah, seperti itu maksud saya, Pak. Ya, benar, Pak. Jadi untuk di level 5, mungkin itu kalau yang analyze di antara 4 dan 5, Pak. Iya. 4 dan 5 levelnya itu. Jadi dituntut untuk bisa menganalisa tadi dan sampai membuat laporan. Ya. Gitu. Ada, Pak, memang ininya. Berarti nanti bisa kerjasama dong, Pak, dengan SMA maksudnya. Biar lulusan kami itu ada benefitnya gitu kan, karena kan kami dituntut juga untuk surat keterangan pengganti ijazah. Gitu. Mungkin itu aja sih, Pak. Iya, benar, Pak. Bisa, Pak, itu.
tinggal duduk bareng kali Pak ya. Ya Pak, terima kasih Mister. Kita lihat duduk bareng, kita lihat Iya. kurikulum masing-masing gitu Pak ya. Baik, baik Pak. Ya. Karena memang justru sekarang kita jadi permasalahan, kita belum dapat izin dari OJK untuk membuat LSP tadi Pak. Untuk pengurusan LSP ke BNSP. LSP-nya sudah terbentuk, tetapi izinnya belum keluar karena surat rekomendasi dari OJK Institut itu belum keluar, sehingga kita belum dapat approval dari BNSP. Itu aja. Tapi semuanya requirement-nya sudah ada. Iya. Ini kalau jadi adjuster, karena dia mesti multidisiplin Pak ya, kayaknya Pak ya. Jadi adjuster itu sebaiknya Pak dia sangat teknis kan Pak. Iya. Bicaranya teknis sekali, kayak contohnya gini, bangunan rusak, kebakar, gitu pasti orang-orang insinyur sipil yang paling menguasai ini berapa nilai yang sesuai untuk penggantian seperti itu. Tapi juga harus dibekali dengan ilmu asuransi gitu. Karena mungkin kan kalau nggak salah kalau di sipil itu mungkin fondasi nggak dibayar gitu loh Pak. Fondasi mungkin ya, saya juga kurang paham, tapi ada pengecualian seperti itu. Nah, memang harus ada disiplin itu, harus masing-masing harus punya disiplin ilmu sendiri. Misalnya dia bangunan, ya harus teknik sipil misalnya. Tetapi bisa saja orang yang bukan teknik sipil, tapi dia punya pengetahuan kayak mungkin dari SMA Trisakti ini, bisa saja sebagai adjuster, tetapi dia mungkin harus didampingi juga oleh orang-orang yang memang punya technical spesial tadi di bangunan gitu. Atau kalau bicara di saya itu karena kita marine, jadi kita ambil SMA Trisakti untuk masalah polisinya Pak, pengetahuan polisinya. Tetapi pengetahuan mengenai teknis surveinya, misalnya kita lihat kargo misalnya, itu kargo ini sifat-sifatnya seperti apa. Nah, itu bicaranya di orang-orang yang memang punya spesialis itu. Dan tentunya tadi lagi yang saya bilang kita job trainingnya yang memang harus diperkuat di situ. Panjang Pak ya. Panjang, makanya seperti itu Pak. Iya. Gitu. Itu kalau di adjuster pemanfaatan teknologi seperti apa Pak untuk mempermudah pekerjaannya Pak? Nah, tadi Pak, kalau yang dalam masa-masa sekarang ini itu tadi memakai cara-cara yang kalau kita survei ya mungkin pakai Zoom semacam gitu. Nah, juga teknik-teknik misalnya kita dalam hal terutama kalau kita survei untuk barang-barang Pak, kita harus pakai kamera-kamera yang memang punya resolusi tinggi dia, sehingga dia bisa mengidentifikasikan kerusakannya seperti apa. Seperti itu dari segi surveinya ya Pak, kalau kita melakukan survei. Tapi kalau dari segi IT-nya mengenai sekarang ini kan ada yang namanya istilahnya klaim online-nya Pak, gitu. Karena ada salah satu asuransi sudah menggunakan sistem klaim online, jadi si tertanggungnya itu bisa mengetahui sampai di mana progresnya, gitu. Nah itu kita harus mengikuti semuanya itu Pak. Dari mengenai mengupdate klaim tersebut, progresnya sampai di mana, dokumen apa yang diperlukan, kendalanya apa, itu bisa dimonitor oleh si tertanggung itu sendiri, gitu loh Pak. Itu jadi udah arah sana dia. Iya, kalau sekarang ada semacam kayak drone Pak, jadi dia ada kamera infrared bisa melihat secara mobile kekuatan betonnya, terus penyebab api. Ya, ada gitu teknologi itu Pak ya? Jadi begini Pak, kalau memang memerlukan suatu kekhususan keahlian khusus di mana si adjuster tidak bisa melakukan hal tersebut, itu kita minta bantuan si expertnya itu gitu. Atau misalnya kita minta bantuan si ahli forensiknya Pak. Gitu. Karena kan penggunaan infrared, terus kemudian penggunaan alat-alat yang memang spesifik sekali untuk penelusuran investigasi, kita nggak mampu, kita minta bantuan mereka, kita hire mereka gitu loh Pak, untuk menentukan ini kebakarnya karena apa. Demikian juga kalau di kapal kan itu kan ada yang mengukur ketebalan Pak. Ini sebenarnya plat ini bengkok tuh karena dia kandas atau karena memang dia
platnya tipis gitu loh Pak. Itu ada deteksinya pakai ultrasonik dia Pak. Nah, kita mungkin nggak memang tidak ahli di situ, tapi kita minta bantuan orang hire orang untuk melakukan itu. Di samping kita kalau di challenge oleh tertanggung, kita bisa bilang ini yang melakukan ahli loh, bukan kami. Ahli ini kita dapat laporan dari ahli ini gitu loh. Begitu Pak. Ya, ini kalau saya ikuti perbincangan kita dari awal, ini kan godaan untuk fraud gitu ya Pak ya. Baik dari adjusternya maupun dari perusahaan atau tertanggung itu Pak ya. Oh iya Pak. Jadi gimana Pak? Jadi si adjuster ini yang pertama kali kalau kita pada saat penerimaan, kita akan bilang bahwa integritas adalah satu yang paling utama. Kalau masalah nggak bisa ini dalam pekerjaan, saya nggak bisa, laporannya telat, itu masih oke lah. Tapi soal integritas ini yang menjadi patokan. Makanya kita dalam saat penerimaan pegawai itu kita minta bantuan, ada tes psikotesnya juga Pak. Psikotes untuk melihat seberapa dia punya integritasnya, kapabilitasnya, behaviornya dia seperti apa, seperti itu. Jadi harus ada tes di depan permulaan itu. Iya, sejauh ini sesama anggota persaingan masih sehat Pak ya? Kenapa? Persaingan sesama anggota? Masih sehat Pak. Jadi kan memang itu ada kode etiknya Pak di kita Pak. Iya. Kode etik. Jadi artinya begini kode etik. Jadi persaingan sehat itu tidak boleh salah satu adjuster mengadjust adjuster lain. Misalnya adjuster sudah mengeluarkan adjustment, tetapi mungkin asuransinya nggak setuju atau apa gitu, terus kemudian asuransinya minta tunjuk adjuster lain lah, saya mau tunjuk yang lain deh supaya mengadjust ini. Nah, itu kita di kode etik tidak boleh melakukan satu adjustment, suatu peristiwa di-adjust oleh dua adjuster yang berbeda menggunakan data si adjuster yang awal. Oke. Harusnya kalau asuransi mau menunjuk, itu semua data awal tidak bisa di provide ke si adjuster yang mau ditunjuk lagi nih. Dia harus mengambil datanya dari awal lagi Pak. Gitu. Jadi benar-benar tidak bisa data awalnya si yang diambil oleh adjuster ini dipakai untuk mengadjust si adjuster yang kedua tadi. Harusnya diambil, disurvei kembali, diminta lagi dokumennya awal, seperti itu Pak. Termasuk yang permintaan dari tertanggung Pak ya? Iya, begitu. Dari awal gitu ya? Dari awal harusnya. Itu yang makanya secara persaingan kita sudah kita jaga di kode etik Pak, sama kode perilaku. Oke. Mungkin ada lagi dari sobat muda, Ibu Bapak yang mau bertanya dengan Pak Kapten Dika. Silakan bisa ya, masing-masing. Itu kalau kemarin yang ada Pak Haris? Saya sudah buka itunya, unmute-nya bisa masing-masing. Silakan bisa langsung bicara dengan Pak Kapten. Ya, silakan Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, adik-adik. Saya boleh nanya lagi Pak? Boleh, silakan. Ya. Ya Pak. Nah, kira-kira gini Pak, mungkin Bapak kan sebagai pakar gitu kan. Apakah di manajemen gitu kan, itu tentang apakah perlu gitu kan tenaga di kami gitu kan, itu ada konsentrasi tentang loss adjuster itu atau yang sekarang Bapak ini. Kalau di kami kan ada konsentrasinya, misalnya ada underwriting, klaim, manajemen risiko, syariah gitu kan. Apakah perlukah ada di kami itu tentang konsentrasi tentang loss adjuster ini Pak? Begini ya, Pak, aja sih, kalau pemikiran saya Pak ya, penilai kerugian saya. Karena kan kalau namanya SMA Sekolah Tinggi Asuransi Manajemen Asuransi. Artinya fokusnya kepada asuransi. Ya enggak? Fokusnya kepada asuransi. Asuransi apa sih? Tadi underwriting, terus kemudian klaim, mungkin juga ada reinsurance seperti itu. Kemudian juga mengenai tingkat loss ratio, risk manajemennya. Risk manajemennya seperti itu. Nah, konsentrasinya sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin ada cabang khusus mengenai nanti di pecahnya lagi kita mau menghandle apa Pak. Misalnya dia punya spesifik ke marine gitu. Mungkin sudah dari awal
semua jenis polis marine itu sudah ada nih. Jadi tidak tidak besar. Kalau asuransi kan bisa menerima semuanya, prinsipnya pokoknya diterima. Nah, masalah klaimnya kan nanti yang akan menjadi bermasalah, karena kan asuransi sebenarnya jualan apa sih? Jualan klaim kan, Pak? Bener nggak, Pak? Iya. Kita setuju nggak di sini? Kita asuransi sebenarnya jualan klaim loh, bukan jualan premi loh. Iya. Ya nggak? Ketika kita jual sesuatu kan, sesuatu, dan ketika klaimnya bagus, pasti itu akan jadi apa? Jadi market yang bagus tuh di situ. Nah, ketika menghandle klaimnya dengan baik dan juga mengunderwrite-nya dengan baik, dia akan tahu nih, Pak. Saya banyak sekali, Pak, terus terang saya sering melakukan seminar-seminar in-house begitu, terutama untuk kalau saya marine itu kadang-kadang mereka nggak tahu nih bendanya apa nih marine gitu. Nah, mungkin saya rasa lebih ada satu pelajaran mengenai kalau seandainya kita mau asuransi marine, itu apa aja sih yang harus diperhatikan di situ. Ada pelajarannya, atau mau mengasuransinya non marine, apa saja nih yang menjadi key-nya di situ apa nih di situ. Nah, makanya saya bilang mungkin kalau untuk adjusternya, loss adjusternya mungkin enggak, Pak. Tapi lebih kepada pengenalan mengenai jenis asuransi apa yang, kalau spesifiknya seperti apa, misalnya marine apa nih spesifikasinya gitu. Misalnya dia mau marine cargo, marine hull, itu harus mengetahui kondisi polisnya seperti apa gitu. Lebih diperdalam di situ, Pak. Karena apa? Banyak yang sering saya temui, terutama untuk marine hull, polisnya sendiri pun si underwriting nggak tahu nih gitu. Banyak nih yang underwriting pun nggak tahu nih apa nih polis hull gitu kan. Apa itu marine cargo? Karena kan marine cargo banyak sekali, Pak. Terutama kalau hull cuma ada beberapa ITC terus ada ITC 280, 284, hanya beberapa. Tapi kalau kargo, wah banyak sekali, Pak. Itu menjadi spesifikasi, Pak ya. Spesifikasi, Pak. Nah, kita harus pahami nih polisnya, Pak. Seperti apa, dan ketika kita pahami polis, kita pahami resiko. Kita pahami resiko, kita mengunderwrite-nya juga enak. Nah, di situ, Pak. Dan ininya saya rasa lebih kepada pendalaman materi untuk bidang-bidang tertentu. Marine apa yang menjadi ininya, non marine apa yang menjadi spesifikasinya, gitu, Pak. Jadi nanti di lapangan join, Pak ya, kalau jadi join gitu ya. Iya. Berarti kan untuk saat ini konsentrasinya masih belum gitu ya, Pak? Gitu. Iya. Nah, gitu. Ya. Ya mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Pak Dika, kalau nggak salah anggota AP ada yang syariah, Pak ya? Apa? Anggota AP kalau nggak salah ada yang syariah ya? Belum, Pak, belum ada. Justin nggak ada yang syariah, Pak. Dari AS ada AP yang syariah, enggak ya? Salah saya. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang syariah. Ada pialang, belum ada ya? Belum ada, Pak. Karena kan kita kalau syariah itu kan lebih kepada bagaimana dalam penerimaan preminya, pengembalian kepada si tertanggungnya seperti apa. Kalau kami kan enggak, Pak. Ya. Gitu. Kita nggak melihat kesananya nih, gitu. Berarti saya lihat, kemarin pas Pak dari AS ada catatan satu, saya salah lihat berarti. Mulai nggak ada, Pak. Tanya juga kok apa ya syariah gitu. Apa nggak syariah? Apke bisa menghitung perusahaan konvensional sama syariah bisa, Pak. Sama aja. Banyak itu. Kita sering banyak ada Tugu Syariah, kan ada, Pak, Tugu Syariah, meskipun divisi ya. Banyak terima klaim dari mereka banyak. Maksudnya untuk kapal-kapalnya. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, menarik sekali berbincang kita dengan Pak Kapten Dika. Mungkin terakhir, Pak, bisa dikasih something untuk menyemangati adik-adik kita mahasiswa nih, Pak, supaya semangat tetap. Ya, saya sebenarnya suka kalau misalnya para mahasiswa STIMRA ini, STMA Trisakti ini bisa mendalami sesuatu bidang yang khusus gitu. Jadi tidak general, Pak. Ya. Artinya begini, untuk klaim-klaim marine
itu memang banyak sekali yang perlu harus dipelajari, Pak. Dan marine itu potensinya sangat besar, gitu. Nah, nyalain dong. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Kita dengan tema yang lain, dengan tokoh yang lain. Saya Mr. B, Bagus Yandar, tuan rumah Kabar Keluarga Asuransi, kembali ke Kang Haris. Silakan Kang Haris. Ya, terima kasih Mr. B. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti acara ini dari awal, mungkin bisa lihat di channel YouTube STMA Trisakti ya. Kami akan upload. Lalu jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Baik sobat muda asuransi, demikianlah kabar keluarga asuransi untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin kita dapat berfoto bersama dahulu melalui screen capture. Mohon bisa dihidupkan video masing-masing untuk kita capture. Silakan diaktifkan videonya. Ya. Sudah ya? Oke, masih tunggu lagi, ada lagi. Pak Rama mau aktif, Pak Rama? Nih yang belum menghidupkan videonya. Kita foto sama Captain Handel. Sudah ya? Oke, tangannya diangkat. Oke. Kita lambaikan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Cap. Terima kasih. Sama-sama Pak Bagus ya. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapten Dika. Terima kasih Pak Saryal. Ya, Bagus, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.
Bubar dong.